الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم حضرة المكرمون, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus untuk orang tua saya Al-Mukarram Kiai Marhali, Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Rashid, Mukarram Ustaz Mahfuz Basaudan, Al-Mukarram Ustaz Mahfuz, segenap pengurus Yayasan Bidara. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di tempat kita tercinta ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir ataupun yang diwakili, Bapak RW 19, Bapak Haji Soleh, Hadrah As-Sadi, keluarga besar Manaqib Baitul Ulum, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, jadi saya mana ini ceramah. Bukan, kita saya. Baik. Berhubung sudah jam 8 lewat 3 jam setengah, bentar lagi juga masuk Johor, langsung tutup pakai doa aja ya. Setuju? Baik. Menyambung ucapan guru saya Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Hasanuddin, nyambungin aja dari ya. Ini sekarang kita sudah masuk bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang disenangin Allah. Bu, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah itu mempunyai 4 bulan istimewa yang ada di sisinya. Bahkan saking istimewanya bulan ini sampai tertulis dalam Al-Quran sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulannya milik Allah ini, 3 berdampingan, 1 rada misah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Istimewanya apa Asyhurul Hurum ini? Di Asyhurul Hurum ini, pahala kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan nilainya oleh Allah, tapi dosa pun ditambah. Nah makanya hati-hati nih, Bu, kalau ibu masih senang berbuat dosa, hafalin 4 bulan ini: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Di 4 bulan ini bang, kalau masih ada yang senang sama dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan aja. Jangan yang gede, geli nanti tobatnya susah. Yang gampangan aja, keluar masjid muka sendal. Contoh. Kalau tak kejadian omongan saya lumayan manjur. Nah, makanya ulama sepakat di Asyhurul Hurum ini adalah momentum paling tepat untuk mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah, yang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini. Sebentar, sampai mana sih barusan? Makanya momentum Muharram ini adalah momentum yang paling tepat mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah, yang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat menyebabkan hubungan kita kepada Allah yang semakin menurun.
Apa buktinya Syauki? Maaf. Berapa banyak orang bambu larangan sekarang ini yang baru ingat Allah pas kepalanya kejedot tembok. Ya yaudah. Kalau udah kepala kejedot tembok, ceduk ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak kita yang baru ingat Allah, tak lagi punya masalah. Betul. Kalau lagi punya masalah, kayak cakep jamaah Baitul Ulum nih. Zikir kagak berhenti. Ya Allah. Sholat belum azan udah masuk masjid. Sama kiai langsung dekat. Ngapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke majelis manaqib lupa lagi. Ini loh kita sekarang. Makanya ada satu tulisan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengingatkan, inna salasun khasaisu khatiratun 'alal muslimin, bahwa sesungguhnya ada 3 perkara, 3 sifat yang jangankan 3-tiganya Pak, 1 aja ada dalam diri kita sebagai muslim, maka diri kita sangat berbahaya bagi umat muslim lainnya yang ada di bambu larangan. Ada 3 sifat, di mana salah satunya saja ada dalam diri kita, maka percayalah kita akan jadi sangat berbahaya bagi umat muslim lainnya. Apa itu? Pertama, mani'tasama bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang mengambil hukum agama cuma berdasarkan akalnya saja, maka percayalah dia akan tersesat selama-lamanya di dalam itu sendiri. Tadi saya ngomong di rumah, ngomong saya sama guru saya, sama orang tua saya Kemar Ali. Sekarang ini banyak dari kita umat Islam masih salah dalam memandang agama kita sendiri. Kenapa? Karena kita masih memandang agama kita ini cuma berdasarkan otak, bukan berdasarkan iman kepada Allah. Ada nggak dalam surah Yasin ayat berapa? Ada, Sofi, ada, pokoknya masih ada ya. Kemarin malam Jumat baca masih ada soal itu. Udah biar cepat aja. Ini bedanya. Makanya minta maaf. Berkah silaturahmi Bang, berkah silaturahmi, saya ketemu berbagai macam jenis orang ini. Berkah silaturahmi. Dari mulai orang soleh sampai orang salah ada. Dari ahli sejadah sampai haram jadah punya. Bener. Satu hari, ini yang membuktikan. Satu hari teman saya yang haram jadah ngobrol dan nanya sama saya, protes. Tepatnya protes, bukan nanya. Apa kata teman saya? Oke, ada apa Bang? Islam itu agama yang susah ya. Islam itu agama yang kaku. Islam itu nggak fleksibel. Begini Islam itu banyak larangan. Begini salah, begitu salah, begini nggak boleh, begitu haram. Susah Islam. Nggak cocok. Islam itu tinggal di era modernisasi dan digital macam sekarang. Saya bilang Bang, bukan Islamnya yang kaku, tapi otak kita yang nggak nyampe. Buktinya sholat, selama pada otak kita masih berpikir, badan sakit, sholat wajib dia jalani. Betul. Baik, saya bilang, nih ngomong sholat nih. Nih abang sendiri ngomong sholat sih Bang. Begini Bang, sholat itu adalah pembuktian penghambaan kita kepada Allah. Betul. Bahkan dalam hadis qudsi Allah sendiri mengingatkan, sholatu abdi baini wa baina abdi. Sholatnya hambaku itu langsung hubungannya antara aku Allah dengan yang sedang sholat itu. Memang benar. Dan hebatnya sholat apa? Ibu punya hutang puasa? Punya. Belum dibayar hutang puasanya, ibu meninggal dunia, artinya kan ibu meninggal bawa hutang, betul? Tapi hutang puasa ibu bisa lunas ketika anak dan suami membayarkan fidyah. Bebas tuh hutang. Bang, abang pernah punya hutang nazar upam. Lalu sebelum ditunaikan meninggal dunia, maka beban nazar abang bisa hilang ketika anak dan cucunya membayarkan nazar itu sendiri, melaksanakan nazar itu sendiri. Tapi ketika sholat, maaf, Allah tidak menerima fidyah sholat.
Allah tidak menerima bayaran sholat dari anak cucu. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, ini saking kakunya agama sholat, apa ibadah sholat, saking kakunya. Ketika kita meninggal dunia masih punya utang sholat, maka sampai nanti di yaumil mahsyar kita akan punya utangan sholat di hadapan Allah. Betul? Saya tanya, berapa banyak orang bambu larangan yang udah mengkodok sholatnya? Ini kita ngegampangin nih. Tapi lihat, di balik kekakuan ibadah sholat yang kita lakukan, Allah masih kasih kita keringanan. Kata siapa kata sholat itu kaku? Ketika sedang melakukan safar, boleh diringankan, betul nggak? Boleh dijamak sholat, tinggal pilih mau narik zuhur ke asar atau narik asar ke zuhur. Kalau narik asar ke zuhur disebut jamak takdim. Narik zuhur ke asar disebut jamak takhir. Bahkan dalam sholat jamak tersebut masih dikasih keringanan lagi oleh Allah. Apa? Kita boleh mengurangi jumlah bilangan sholat yang pasti dari 4 menjadi 2. Jadi di mana susahnya sholat? Masih gak mau sholat? Memang sesempurna-sempurnanya ibadah sholat posisi berdiri, betul? Tapi lagi nggak bisa berdiri, boleh ambil duduk. Susah duduk, boleh sambil berbaring. Berbaring nggak bisa, boleh dengan isyarat. Umpama terjadi kecelakaan, tangan patah, pinggang patah, kaki patah, untuk sholat duduk aja susah, boleh tidur sambil isyarat. Yang penting ketika kedengaran suara azan, arahin kasur sama mata ke arah kiblat, sholat dengan isyarat sah. Oke. Isyarat susah Sogi, kecelakaan, mata buta, tangan patah, pinggang patah, untuk berbaring aja susah. Isyarat nggak bisa, betul? Masih boleh bang dengan niat bang. Begitu kedengaran suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah masuk waktunya sholat. Sholli qabla zuhri bin niatan lillahi ta'ala. Sah sholatnya. Susahnya gimana? Niat nggak bisa Sofi, masih boleh disolatin. Ya kalau niat aja udah kagak mau, ngapain lagi udah? Begitu banyak kemudahan yang Allah kasih. Kitanya bang yang kadang-kadang nyusahin diri kita. Oh saya kan masih muda Sofi, nggak perlu dijamak. Nah ini nih. Berapa banyak dari kita bang yang berlaku sombong kepada Allah? Orang tua saya Rahmatul Abror Izzuddin MZ pernah bilang begini. Orang tua saya bilang Rahmatul Abror Izzuddin MZ, ketika sudah dikasih fasilitas tapi kita nggak mau pakai, maka kita masuk golongan orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Ya, contoh gampang begini. Saya diundang sama Gubernur Jawa Timur. Ketika ketemu sama Pak Gubernur Jawa Timur, Bu Gubernur Jawa Timur, beliau ngomong sama saya, oke, udah nggak usah tinggal di hotel, ngeluarin duit mubazir, tinggal lagi di rumah dinas. Enak, insya Allah fasilitas nggak kalah sama hotel. Saya bilang, nggak usah Bu, saya nyuruh tidur di masjid aja nanti. Kira-kira Gubernur itu marah nggak Mas? Marah. Pernah nggak kita merasa kita sudah kecewa sama kita kecewain sifat Allah kepada kita? Pernah nggak? Enggak. Ini loh kita. Sudah jelas Allah kasih kita keringanan, kita ngerjainnya sempurna. Ini loh, dalam Islam kitanya sendiri yang sering menyusahkan dalam beragama itu sendiri. Ya, ayo di bulan momentum Muharram ini kan Muharram banyak kejadian-kejadian besar. Ya, betul. Puncaknya ketika hijrahnya baginda Nabi dari Mekah menuju Madinah. Konteks mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Tapi kan Syauki, apa? Islam ini agama yang penuh larangan. Ini kagak boleh, begitu nggak boleh, begini salah, begitu salah. Saya bilang bang, buat saya bang, Islam itu agama yang nyaris nggak ada larangan. Semuanya boleh dalam Islam. Yang nggak boleh dalam Islam cuma satu, apa? Yang dilarang sama Allah. Betul. Ayo coba. Kenapa jadi kelihatan banyak larangan? Karena kita melihat larangan satu persatu bang.
Sementara saya melihat apapun yang dilarang sama Allah haram. Kan jadi cuma itu. Ya itulah Syuki, larangannya Tuhan banyak. Saya bilang, saya tantang Kiai. Sebutin apa larangannya Tuhan banyak. Dalam Islam gak boleh minum khamar. Emang apa? Karena ditegaskan al-khamru umul khaba'is. Khamar itu bir tua. Itu biangnya kejahatan. Saya bilang abang salah melihatnya. Terus abang senang minum khamar, minum bir, minum tua. Senang, silahkan minum sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Emang boleh? Boleh, kata siapa dalam Islam nggak boleh minum khamar? Terus, tapi nanti di dalam surga bukan di bambu larangan minumnya. Bener-bener ini. Kalau kagak percaya, ayo buka surah Muhammad. Jelas banget tuh dalam surah Muhammad. Bahwa dijelaskan nanti di dalam surga. Kalian mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak Bu? Sekarang mau? Ya kagak konsekuen. Di dalam surga nanti ada 3 sungai yang mengalir di dalamnya. Wa anharum min khamril wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang terdiri dari susu yang saking lezatnya, banyaknya susu kita minum gak akan mampu mengenyangkan perut kita. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan sungai yang terdiri dari arak, bir yang saking lezatnya, berapapun banyak kita minum gak akan mampu memabukkan kita. Wa anharum min asalin musaffa. Dan sungai yang terdiri dari madu yang walaupun kita minum sedikit, kita akan diberikan kesehatan selama-lamanya di dalam surga. Amin. Yang nggak boleh mah di dunia bang, di akhirat mau bebas. Betul. Kan pertanyaannya mudah. Mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki nanti? Berapa lama sih kita tinggal di sini bang? Nyontoh Nabi cuma timbang 63 tahun. Dan maaf, perbandingan waktu antara akhirat dan dunia, satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Betul? Nabi Adam 2000 lebih umurnya, 2000 tahun lebih umurnya. Artinya Nabi Adam 2 hari tinggal di sisi Allah. Nabi Nuh 945 tahun. Artinya hampir 24 jam Nabi Nuh tinggal di sisi Allah. Kita umat baginda Rasul cuma 63 nontonnya. Artinya nggak lebih dari 20 menit saja kita tinggal di sisi Allah. Pertanyaan yang harus kita pikirkan, apa dari 20 menit itu yang sudah kita persiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih hakiki nanti? Cara kita memandang masih salah dalam Islam. Makanya yuk, momentum hijrah ini minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Yang pertama, ya. Man ya'tasama bi aqlihi dhalla. Barang siapa yang berpikir cuma berdasarkan akalnya, maka dia akan tersesat. Ini banyak dari kita sekarang. Yang kedua, sifat yang membahayakan bagi kita umat Islam. Yang kedua, man istaghna bimalihi dhalla qalla. Man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang merasa kaya dengan harta yang dia miliki, maka percayalah dia sesungguhnya yang paling miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang sering saya pakai belakangan ini, Bu, kita sekarang ini lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dua sifat angka ini berbeda satu sama lain, bertolak belakang bahkan. Angka matematika sifatnya mutlak. Rumusnya banyak angka matematika. Minimal 4. Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1, 2. 1 kurang 1, 0. Itu angka matematika. Dan saya heran, kita lebih percaya angka matematika ini. Padahal kalau bertemu dengan angkanya Allah, angka Allah itu sifatnya ajaib. Rumusnya juga cuma 2, pengurangan dan pembagian.
Allah tidak memberikan rumus penambahan, apalagi rumus pengalian. Habis sholat kita doa, hati kita nih ngomong, kali-kali aja doa saya dikabulin, agak bakal. Beneran? Allah tidak menerima doa hati yang lalai kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri menjanjikan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Contoh, angka Allah 1 kurang 1 10. Wah, kalau gitu sholatnya di bawah pohon bambu dia mah. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10, Syogi? Ada bang. Apa buktinya? Mana rumusnya? Manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan saja, sungguh Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Ada yang protes sama saya. Oke, apa? Tuhan pelit ya. Dan kok berani bilang Tuhan pelit bang? Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah Maha Kaya, kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang, bang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan orang pegadungan. Pegadungan ya? Iya. Benar ya? Nah, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan orang pegadungan. Maksudnya Sobi, keimanan kita rata-rata keimanan model pedagang bang. Yang kalau ngeluarin apa-apa berhitung. Kali-kali aja untung tuh modelnya tuh. Gak percaya? Bu, Ibu sering datang ke majelis taklim kan ya? Biasanya sebelum majelis taklim mulai kan ada kotak infak lewat ya? Bener nggak? Sama berarti ya? Ketika kotak infak di depan ibu sadar dari rumah tuh di tas bawa duit 100 ribuan, 50 ribu, 20, 10, 5 ribu, 2 ribu. Berapa yang ditaruh di kotak? 2.000. Oh, yang 100 ribu cuma 2 orang. Dalam masjid. Dan lucunya udah duit sedekahnya cuma 2.000, doanya pengen masuk surga. Lah surga mana 2.000? Pelecehan sama surga. Pengurus masjid besok Jumat bikin stiker gede-gede di depan. Harga surga udah naik. Sogi nggak boleh begitu Sogi. Emang apa? Sedekah itu kan yang penting. Saya setuju. Sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Benar. Dan sedekah daripada kecil nggak ikhlas mendingan banyak tapi ikhlas. Ini loh, kitanya yang ragu sama Allah bang. Makanya momentum Muharram ini dengan santunan adik-adik kami nih, anak-anak yatim, ayo kembalikan lagi nilai keimanan Allah. Janji Allah itu hak. Ini gampang dah, pakai contoh aja. Nah, enggak. Nih, Bu. Ini di tangan saya ini ada botol nih. Ya, maaf Pak, maaf. Ini konteks rezeki yang paling gampang dari Allah. Selama diri kita masih botol, jangan pernah minta rezeki sebanyak ember sama Allah. Kenapa? Kagak bakal dikasih. Tapi dia diri kita masih botol. Makanya ingat gak dulu ucapan orang tua saya? Sama Allah itu bang, harusnya kita nih banyak minta, bukan minta banyak. Ayo dah. Ke Allah, harusnya kita banyak minta, bukan minta banyak. Saya tanya, orang-orang pegadungan banyak minta atau minta banyak? Minta banyak. Ayo jujur deh ya. Sholat kita nih, ya di pegadungan nih, di bambu larangan ini nih, sholat kita aja ada 3 jenis, Mas Ki. Mohon maaf nih, sholat kita ada 3 jenis. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian. Yang tahunan Idul Fitri sama Idul Adha ini aja baru ngerasain masuk masjid. Yang mingguan Jumat jangan lolos. Yang harian gak diajarin Nabi sholat berjamaah, angkanya 4-4-3-4-2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa orang pegadungan ini kalau sholat berjamaahnya angka 00300? Maghrib doang kita hujannya. Jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, selama diri kita masih botol, maka percayalah Allah akan kasih kita rezeki sebanyak itu.
Lalu bagaimana caranya Zoki supaya kita di Pegadungan ini punya rezeki sebanyak ember? Kan kita pengen punya rezeki sebanyak ember. Amin. Amin. Perbesar bang media diri kita bang. Jadikan diri kita ember dulu. Ada satu sifat Allah yang sering kita lupakan. Apa? Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Ini yang kita sering lupa. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, yang bukan kita minta. Caranya bagaimana? Gampang. Sholatnya rajinin, sama yatim sayangin, sama Quran hobiin, sama kiai deketin, sama majelis taklim hadirin. Ini loh media-media yang membuat diri kita jadi besar. Dan ketika Allah yang sudah menilai, biarkan Allah yang menilai. Kenapa? Karena penilaian kita sering salah Pak kepada Allah. Biarin Allah yang nilai. Ketika Allah sudah menilai kita di Pegadungan sudah jadi ember, nggak usah kita sampai bebui mulut kita minta rezeki sebanyak ember. Kenapa? Allah bakal kasih kok rezeki itu. Malahan dulu saya diajarin, saya lihat sama ayah. Anak-anak ayah, kata ayah saat itu almarhum, anak-anak ayah nggak boleh ada yang jadi ember. Saya protes, karena saya nganterin ayah itu 7 tahun lebih, 9 tahun, hampir 9 tahun. Saya bilang ya izinnya, ada apa Ki? Kiki selalu nganterin ayah kemana-mana. Terus Kiki tahu, ayah kalau bicara bab sedekah sama jamaah, ayo para jamaah jadikan diri kita ember, maka Allah pasti akan berikan kita rezeki sebanyak ember. Terus kenapa kami anak-anak ayah nggak boleh jadi ember ya? Ayah senyum, beliau berkata, sebab kalian anak ayah. Anak ayah nggak boleh ada yang jadi ember. Terus kami harus jadi apa? Anak ayah harus jadi toren air. Hah? Emang? Dulu. Ali pernah ngajarin ngaji toren air nggak? Enggak? Belum? Ya, nggak bakal diajarin sih. Nih, siang ini saya mau kasih oleh. Ayo, kita ngaji toren air. Toren air yang ada di rumah, ada di masjid ya. Tahu kan? Itu dia nyimpan air bukan untuk dirinya Bang, tapi untuk disalurin lagi sama yang membutuhkan. Dan lihat, semakin sering kerannya terbuka ke toren, semakin bersih dan jernih aliran airnya. Kenapa? Kagak ada lumut. Iya kan? Semakin banyak yang ditanam di dalam toren air itu tersebut, pipanya, semakin banyak keran yang ditanam, semakin cepat digantiin oleh air yang baru. Dan paling dahsyat, sifat toren air nggak membutuhkan orang untuk isi ulang. Kenapa? Ada otomatis Bang. Ember masih perlu orang untuk ngisiin, toren kagak perlu. Nah sekarang saya tanya, nih jamaah keluarga besar Manakib Baitul Ulum tetap mau jadi botol, mau jadi ember, apa mau jadi toren? Yakin? Betul? Betul. 2000 toren mana 2000? Toren pecah udah laku. Ayo perluas dulu diri kita, ya. Dan ingat, sebenarnya maaf. Dalam hadis baginda Nabi mengingatkan, tidak akan pernah apa itu? Oh ya. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sebelum lolos dari 4 pertanyaan ini di hadapan Allah. Kau habiskan kemana masa mudamu? Kau dapat dari mana ilmumu? Kau dapat dari mana hartamu? Kau habiskan kemana hartamu? Harta yang kita punya, nih makanya hati-hati nih, ya hati-hati. Harta yang kita punya, haramnya jadi azab, halalnya akan dihisab. Ya. Jadi minta sama Allah jangan kaya Bang, cukup, udah itu aja deh Bang. Mau beli mobil cukup, mau bangun rumah cukup, mau kawin lagi cukup katanya Mak. Dulu bang. Bu, boleh suaminya kawin lagi? Yo benar. Ibu-ibu yang bilang suaminya nggak boleh nikah lagi,
itu ibu-ibu yang kagak mikirin senasib sesamanya. Bener-bener ini saya ngomong. Lepas sekarang banyakkan perempuan daripada laki-laki, betul? Anggap aja hitungan gampang. Ada perempuan 3.000, laki 1.000. Satu kawin lawan satu. Lepas kelebihan perempuan 2.000. Terus yang 2.000 mau disuruh kawin sama tuyul. Jadi daripada mubazir, abang sih aku pulang kecegat nih. Bu, makanya jangan pernah salahin suami kalau ngasih sehari timbang 20.000. Kenapa? Itu berkah sedekah 2.000. Lah kan sesuai manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Padahal ada angka Allah yang lain, 1 bagi 1 100. Dari mana Shoki? Dari hadis baginda Nabi mengajarkan, barang siapa yang mengeluarkan harta di jalan Allah akan dibalas dengan mi'ata marot, 100 kali lipat. Makanya dalam riwayat lain ditegaskan, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Siapa saja yang mengeluarkan harta untuk jalan Allah ini tidak akan pernah berkurang nilainya, kecuali akan bertambah dan bertambah. Malahan yang paling dahsyat, 1 kurang 1 700. Dari mana Sofi? Janji Allah dalam surah lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah sungguh akan diberikan 1 butir biji bibit unggul. Yang ketika biji itu ditanam, Allah akan jadikan 1 pohon yang memiliki 7 cabang, yang di tiap cabang Allah akan ganti dengan 100 butir biji baru. 100 kali 7 700. Bahkan ini ayat gak main-main Pak. Ini buat kita nih ya. Maaf ya, izin. Ini ayat yang paling serius nih, Allah membuktikan. Sampai dapat stempel di pertengahan ayat itu. Apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Lalu kenapa kita masih takut untuk kekurangan? Rezeki yang Allah berikan Pak, Bu, itu bukan cuma harta saja. Kesehatan dalam badan kita, ya, itu kan anak yang soleh dari soleha, itu rezeki. Yatim yang ada di sekitaran kita. Makanya ada hadis baginda Nabi, ana wa kafilul yatama kahatain, aku dan penyayang anak-anak yatim seperti 2 jari ini, ya. Itu bukan konteksnya di bulan Muharram doang. Ini kan kita curang ini. Begitu bulan Muharram, kayak teriak-teriak, ayo jamaah santunin yatim. Ayo santunin yatim, ini sudah lebaran yatim nih kita nih, ayo santunin yatim. Begitu lepas Muharram galak lagi kita sama dia. Enggak begitu konteksnya Bu. Konteks santunin yatim yang bareng sama Nabi macam 2 jari ini, paling tidak rawatin 1 anak yatim dalam rumah tangga kita. Penuhin kebutuhannya, kasihin uang jajannya, usap palanya, minta doa dari yatim. Jangan kalian. Minta doa dari adik-adik kita yatim ini Bang. Ini contoh nih, saya ini yatim saya ini. Dapat kagak? Boleh nggak ada acara usap kepala saya? Inilah sumber keberkahan kita Pak. Banyak yatim kita di sini Pak. Paling tidak 1 anak yatim kita taruh di rumah kita, rawatin, penuhin kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari mereka. Karena kita nggak akan pernah tahu dari mana doa itu, dari mulut yang mana doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kan bagi umat Muslim. Yang ketiga, man izza bimakhlukin dzalla. Barang siapa yang merasa lebih terhormat daripada orang lain, makhluk-makhluknya Allah, maka sungguh mereka akan terhina di dalamnya. Makanya Yesus bilang,
sebagai manusia, ini kita kan disebut dalam pelajaran politik sebagai zon politika. Betul apa betul? Artinya apa? Kita manusia ini nggak akan ada yang bisa hidup sendirian, Bang. Kita masing-masing saling membutuhkan. Betul apa betul? Betul. Sombong kita kalau berasa kita saat ini hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri. Coba tengok nanti kalau dia mati, apa jalan lubuh sendiri? Ya. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Makanya mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di dunia ini, ayo kita jalin silaturahmi di antara kita. Ini silaturahmi saat ini sudah mulai langka dan mahal, Bang. Kita sudah lebih mementingkan diri kita daripada tetangga-tetangga kita, Bang. Kita merasa, wah saya nih, kalau bukan saya, emang apa kalau bukan lu? Ini yang membuat Islam mundur sekarang ini, Bang. Kita merasa diri kita lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain. Padahal maaf. Saya sendiri, maaf, saya minta maaf sebentar ini. Bisa ngomong enak kayak begini bukan lantaran saya orang alim, Bang. Demi Allah. Saya ini Muhammad Syauqi, dan makhluk yang paling bodoh yang pernah diciptakan Allah di dunia. Saya bisa ngomong di sini di keluarga besar Yayasan Bidara ini cuma karena dua. Pertama, keberkahan doa dari guru dan orang tua saya. Yang kedua, karena ada yang dengerin, nggak lebih dari itu. Bener-bener. Ini betapapun pintar saya ngomong 2 jam menggelegar berkobar, tapi yang dengerin kagak ada. Hebat gak? Ada. Kalian nggak tahan sih, kita sudah udah lama ngomong gini. Bahkan baginda Nabi mengajarkan apa? Al-Muslim akhul Muslim. Muslim satu dengan Muslim lain harus bersaudara. Dan konteks persaudaraan dalam Islam dibangun lewat masyarakat bermasjid. Tapi saya bingung, kenapa kita sekarang ini sudah mulai menghindari masjid dalam kehidupan kita. Lihat di masjid. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun Sama. sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Pendiri bangsa kita mengajarkan kita mau satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Lihat kita sekarang, mulai silaturahmi sudah mulai langka dan mahal. Baginda Nabi mengingatkan dengan tegas, ayyuhal muslimun, kun kaliyadain wala takun udhanain. Orang Islam, jadilah kalian 2 tangan, jangan menjadi 2 kuping. Lihat, mohon maaf Kiai, mohon maaf Guru. Ini hadis ini membuktikan jeniusnya baginda Rasul. Coba, kenapa Nabi nyuruh kita nyontoh 2 tangan, jadi 2 tangan, bukan 2 kuping? Karena 2 kuping kita biar kata kelihatannya kemana-mana kompak, seiring sejalan, seias kata, tapi nggak pernah ketemu. Bener-bener ini. Iya kan? Kalau nengok kanan, dua-duanya kuping ke kanan. Kalau nengok kiri, dua-duanya kuping ke kiri. Apa pernah ketemu? Kagak. Justru dijadiin 2 tangan. Kanan sama kiri beda bersama. Beda tapi tetap akur. Akur meskipun beda. Betul. Jalan kita enak, jalan kita dilihatin nikmat. Kenapa? Karena 2 tangan kerjasama. Coba orang jalan. Kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, mundur ke belakang. Yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalah, mundur ke belakang. Makanya jalannya enak melenggang. Betul kan, Bu? Coba ibu jalan 2 tangan kagak ada yang ngalah. Ayo. Beda tapi tetap akur. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep betul. Salaman tangan, tanda tangan, hitung uang tangan, makan minum tangan. Yang kiri pernah protes. Hebatnya Tuhan. Tangan kiri kita sadar posisi. Karena tangan kiri emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan aja. Tapi tanpa disadarin, Bang, lagi abang bayi pada tidur, ini 2 tangan ngomong nih malam-malam nih. Apa kata tangan kanan? Sabar aja kiri, biar kata yang tanda tangan kerjaan saya.
yang itu buang gaji saya, yang makan minum juga saya. Nanti sudah dapat keuntungan, saya bisa beliin jam tangan yang pakai kamu. Betul. Beda tapi tetap akur meskipun beda. Pak RT, Pak RW bisa nyaman memimpin di lingkungan kita. Kenapa? Karena ada rakyatnya. Betul. Rakyat tanpa pemimpin gerombolan. RW kagak ada rakyat, apa yang mau dipimpin? Nggak ada, masing-masing itu bisa lebih hebat dari yang lain, Bang. Al-muslim lil muslim kal baitil wahid kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang kalau ada satu merasakan sakit, yang lain pun akan merasakan sakit yang sama. Ayo kembalikan momentum lagi melalui momentum Muharram di depan hadapan adik-adik saya, anak-anak yatim yang mulia, kembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syauki, apa amaliah yang bisa kita lakukan untuk mengisi sisa Muharram ini Syauki? Banyak. Pertama, ulama sepakat amaliah yang paling dahsyat pertama, memperbanyak istighfar. Kok bisa istighfar Syauki? Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan la shaghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Nggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakonin setiap waktu, Bang. Juga nggak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Artinya apa? Mempersembah di masjid emang kelihatan dosanya kecil. Tapi kalau sehari 5 kali nuker lagu tak toko. Bang, manusia yang paling mulia hatinya kan baginda Nabi. Betul atau betul? Bu, manusia yang paling bersih hati mulia akhlaknya, dosa sudah dapat jaminan ampun. Beliau istighfar sehari 100 kali. Wa fi riwayatin sab'in marrah, 70 kali sedikitnya beliau istighfar. Ini maaf. Kita ini di pegadungan ya, kesalahan setiap waktu meningkat. Dosa setiap saat bertambah, betul. Mampukah kita di pegadungan ini sehari istighfar minimal 100 kali? Sanggup? Ya. Ya, 15 orang. Sanggup? Insya Allah. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu yang pertama, ya, memperbanyak istighfar. Yang kedua, apa? Ulama mengajarkan juga jangan sampai di Asyurul Hurum ini, terutama Muharram, sedekah sendi. Dan ini sekarang yang sudah kita tinggalkan ini, ya, sedekah sendi. Jadi sedekah itu bukan cuma harta, tapi persendian kita nih sedekah. Kita wajib sedekah. Banyak dari kita berpikir untuk ibadah, tapi kita tidak pernah ngomong sama diri kita. Makanya ada diajarkan oleh guru saya di Syaroni, muhasabatul nafsi khair min alfi sanatin ibadah. Muhasabah kepada diri sendiri itu nilainya lebih baik daripada 1000 tahun kita ibadah nggak pernah ngomong sama diri kita. Nah makanya ulama sepakat yang paling baik itu sedekah untuk sendi. Bagaimana caranya Syauki? Membaca Al-Ikhlas 360 kali. Persendian kita manusia, Pak, itu ada 360 sesuai dengan bilangan tahun. 1 tahun untuk bulan Hijriah 360. Sendian kita 360. Tujuannya apa? Tujuannya sewaktu-waktu nanti ketika malakatus zabaniyah turun ke dalam kuburan kita, enggak copot persendian kita. Tujuannya ulama kita tuh. Ya. Ini kita kan maaf, ngapain Nabi kan ini nggak diajari Nabi Pak memang, tapi dilakukan ulama karena takut dengan azab kubur. Seorang sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, ketika Nabi ngajar bercerita tentang azab neraka, sahabat yang lain pada nangis ketakutan. Sayyidina Utsman tenang-tenang saja. Tapi ketika Nabi bercerita tentang azab kubur, sahabat yang lain dengerin serius. Sayyidina Utsman sampai 3 hari nangis. Bertanyalah Sayyidina Ali kepada Sayyidina Utsman, ya Utsman, ada apa nih? Ketika
ketika baginda Nabi bercerita tentang azab neraka, sahabat yang lain nangis ketakutan untuk masuk neraka. Kau tenang-tenang saja. Tapi ketika saat baginda Nabi menceritakan azab kubur, yang lain pada tenang dan serius kembali. Kau malah nangis 3 hari baru tiap besar. Sayyidina Utsman berkata, "Ya Ali, kalaupun nanti karena dosa-dosa yang saya perbuat Allah masukin saya ke neraka, saya nggak takut Ali. Kenapa? Saya masih banyak melihat orang bareng disiksa sama saya. Tapi ini kubur Ali. Siapa yang bakal nemenin saya nanti di dalam kubur? Siapa nanti yang bakal bisa nolongin saya di dalam kubur? Makanya ini saya cuma sendiri nanti di dalam kubur." Makanya saya ini, kalau kita sekarang nggak percaya dengan alam kubur, semua bingung. Kenapa? Sebelum kita tinggal di dalam dunia ini, kita pernah tinggal di alam. Apa yang sudah kita persiapkan dong untuk nanti menghadapi kemahalan? Yang dijelaskan dalam Dakwahul Akbar, ketika para penziarah kita meninggalkan kubur fi sab'ati sa'ah dalam 7. Ini salah banyak nih. Maaf, saya juga dulu nyangkanya 7 langkah. Makanya dulu kecil saya kalau nganterin jenazah saya hitung pulang. 1, 2, 6, 7. Nah, malaikat mintanya kita kan. Enggak. Sab'ati sa'ah di sini 7 waktu. Waktunya siapa? Ya waktunya Allah. Jadi bukan waktunya kita, waktunya Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah menegaskan anal waqt, akulah waktu itu sendiri. Jadi nggak bisa dibilang 7 langkah. Kenapa? Kalau benar 7 langkah ternyata mungkin kita bisa curang, Mak. Udah tahu kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Udah tahu kita bakal mati. Kita takut sama alam kubur. Kalau benar 7 langkah sebelum mati kita pesan sama anak-anak kita, "Tolong bocah, yang mana-mana. Ntar sebelum mama masuk kubur, lu bangun kamar dulu di samping kuburan mama ya. Jangan keluar selama sebulan. Lumayan mama kagak bakal ditanya-tanya." Nah, jadi sab'ati sa'ah bukan 7 langkah tapi 7 waktu. Waktunya siapa? Waktunya Allah. Ketika malaikat Zabaniyah turun, jangankan mereka bertanya, baru turunnya saja hancur 360 persendian jenazah saat itu. Dan ada 3 tempat. Jadi nanti ketika alam kubur, apa yang kita baca sekarang dalam surah Yasin memang ulama kita luar biasa. Apa yang kita baca dalam surah Yasin itu terjadi di dalam kubur. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di dalam kubur juga bakal ditanya, Bang. Tapi mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di pegadungan tercinta. Makanya jangan sampai ditinggal, jangan sampai dilepas. 1 hari istighfar untuk sedih minimal sekali saja kita lakukan. Apa? Memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas 360 kali dalam 1 hari. Nggak bisa langsung saja dicicil boleh. Habis subuh selesai isya silahkan. Yang penting jangan ditinggal. Ini amalnya yang sudah ditinggal kita sekarang sudah mulai hilang. Ayo kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalnya yang paling bagus untuk untuk mengisi bulan Muharram ini. Ya sekali lagi baginda Nabi mengingatkan, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan umatku setelah sholat apa? Baca Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Ayo, ajarin anak-anak kita lagi ngaji. Ya, benar tadi kata guru saya Kiai. Kita sekarang ini lebih fokus membuat anak kita pintar, tapi kita lupa membuat anak kita benar. Bu, terakhir saya punya contoh. Mudah-mudahan contoh saya nggak terjadi. Amin. Umpama terjadi kebakaran besar di kampung kita nih, tepat di samping rumah kita. Kita beberes, anak kita lagi tidur. Kira-kira apa yang dilakukan ketika rumah terjadi kebakaran, anak lagi tidur? Bangunin. Kalau kagak mau bangun, gendong. angkat gendong. Baik, Bu.
Untuk urusan api dunia saja ibu mau capek-capek gendong anaknya supaya nggak kebakar. Kenapa untuk urusan api neraka bapak ibu nggak mau gendong anaknya untuk supaya nggak masuk ke dalam neraka? Kapan terakhir ibu memeriksa bacaan Quran anak-anaknya? Kapan abah bapak terakhir memeriksa bacaan salat anak-anaknya? Ya baik. Kita lebih bangga anak kita pandai jadi TikTok daripada mereka melakukan gerakan sholat. Ketika anak kita sholat nggak pernah apa pujian itu keluar dari mulut kita apa kepada anak kita yang sedang sholat. Kita lebih pandai, lebih senang anak kita pandai bahasa Inggris was daripada anak kita baca Quran melantunkan sholat. Ayo momentum, kembalikan lagi, sekali lagi, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamaha huna bisababihim kullu. Syatul khas al-walid kihadirin anjatuh bihaja siti khalilah binti Haji Ayu. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan ini Allah ampuni segala dosa orang tua kita. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau lewat keberkahan Fatihah sebagai taman dari taman surga. Amin. Yang kedua kita semua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang ini sedang kurang sehat. Amin. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki ini, Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Amin. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Amin. Yang ketiga, Fatihah ini apabila ada di antara kita ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajat. Amin. Amin. Lapangkan segala urusannya. Amin. Allah luaskan rezekinya. Amin. Allah mudahkan jalan usahanya. Amin. Lewat keberkahan Fatihah Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Lewat keberkahan dari majelis ilmu ini juga Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah.